tanggal 2 Mei. Gue mohon, Jumat tanggal 2 Mei. 3 hari lagi, woi. 3 hari lagi Jumat tanggal 2 Mei, woi. Satu lagi biar kuat. Woi, Jumat tanggal 2 Mei. Woi, 3 hari lagi. Ingat, ingat, ingat. Kita juga mau tahu. Mau tahu tanggal 2 Mei hari Jumat, tolong diberitahu, woi. Ada yang komen kayak gini, satu persatu pendukungnya Doktif sama pendukungnya Nikita Mirzani akhirnya beralih ke geng sirkus. Aku mana peduli, mau mereka satu persatu pergi, emang aku peduli. Gitulah manusia-manusia yang sebenarnya miskin dalam kenyataan, miskin dalam validasi. Ya karena yang mereka butuhkan kan uang. Jadi harga diri ataupun jiwa solidaritas pendukungnya mereka itu bisa dibeli dengan uang. Si KH entah si hantu belawun itu yang tadinya dia mendukung Nikita Mirzani terus tiba-tiba beralih ke sirkus, ke si miring, ke si ular, ke si abu-abu. Ya kan karena uang. Sama lah, memang satu artikel, memang pantas dan cocok mereka itu satu kubu. Karena mereka melakukan segala hal cara untuk mendapatkan uang. Jadi orang miskin sesungguhnya di dalam kehidupan itu adalah ketika harga dirinya juga bisa dibeli dengan uang. Kenyataan bisa ditutupi dengan uang. Kebenaran dalam dirinya itu bisa hilang karena uang. Jadi pendukungnya Doktif ataupun pendukungnya Nikita Mirzani yang beralih ke geng sirkus ataupun pergi ke si miring itu bukan gara-gara kebenaran tapi karena uang. Kalau awak kan sama yang lain-lain yang tetap mendukung Nikita Mirzani sama Doktif itu bukan gara-gara uang tapi karena memang berpikir logika, melihat secara logika, melihat secara mata kepala sendiri. Mau kalian bilang aku munafik, Allah kau kan munafik, kau kan juga dibayar, bapak kau yang bayar aku. Jangankan manusia-manusia yang haus validasi dan butuh pengakuan seperti itu yang butuh uang. Sedangkan oknum-oknum di negara kita ini juga banyak yang berhenti menjalankan namanya hukum, menutupi semua kasus. Hanya karena apa? Karena uang. Ingat oknum, tapi banyak. Seperti lomba tarik tambang. Ya, kasusnya Nikmir ini seperti lomba tarik tambang, padahal belum Agustusan. Saling tarik menarik. Mana yang menang nanti? Siapa yang menang? Antara kedua belah pihak yang ikut lomba tarik tambang ini, ya, atau wasitnya, atau maklarnya kalau ada maklarnya. Ayo tebak-tebakan siapa yang menang. Siapa yang akan keluar menjadi pemenangnya dalam kasus NM ini? Tarik tambangnya, saling tarik menarik, padahal belum Agustus. Atau jangan-jangan memang sinyalnya Agustus nanti selesai ini tarik tambang ini. Artinya ini diperbebaskan mau kemana juga? Iya. Diperbolehkan. Dan wajib lapor, Pak. Wajib lapor. Jadi kalau dia bebas demi hukum, maka dia biasanya dalam pelaksanaannya Senin Kamis, dia setelah dia bebas itu dia wajib lapor. Sewaktu-waktu kalau seumpamanya berkas itu tutup bisa dijemput lagi. Maka dilanjutkan. Belum tutup ditahan juga, Mas. Kalau misalkan jaksa anggap Nikita Mirzani dalam proses bebas demi hukumnya tadi dianggap kooperatif, tidak kemana-mana, maka jaksa juga bisa tidak menahan. Ini pelaksanaan kami loh, yang kami alami dalam perkara hukum klien kami. Peringatan kepada oknum-oknum seteru dari Nikita Mirzani. Penahanan Nikita Mirzani hanya sampai tanggal 2 Mei. Jika nanti ada sesuatu atau ada penambahan penahanan, berarti sudah nggak beres lagi. Berkas 2 kali dilimpahkan, kalau tidak salah bukan hanya 2 kali. Ada yang bilang 6 kali. Tapi ditolak oleh kejaksaan. Berarti cuma mau kasih tahu, jangan sampai merampas kebebasan orang lain demi kepentingan pribadi. Kita kawal sampai mana kinerja aparat penegak hukum di negeri ini. By the way, jangan lupa laporan Bang Fahmi tentang penyebaran rekaman. Tadi juga Bang Abdul sempat membahas beberapa oknum yang seolah-olah membelot ke pihak sebelah.
Maksudnya ke pihak musuh dari Nikita Mirzani. Kalian ingat gak sih pesan dari Nikita Mirzani? Saya sendiri pun tidak apa-apa, tidak butuh teman yang munafik. Dan ingat kata Bang Abdul, mereka membelot ke pihak musuh bukan karena kebenaran, tapi demi kawal terus kasusnya Nikita Mirzani. Jangan sampai ada udang di balik batu lagi. Bismillah, berikan hak kebebasan karena masa penahanan sudah berakhir. Ingat sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. DRG mau pakai 10 Markus, itu tidak akan mempan sayang jika lawanmu berdiri di atas kebenaran. Kalau memang betul Nikita Mirzani berdiri di atas kebenaran, mau pakai bantuan siapapun, oleh berapa orang pun, itu tidak akan mempan. Kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Coba flashback, ingat nggak betapa cantik santainya dia tersenyum badas gila. Dia tahu alur cerita ini kayak apa. Kalian ingat kan story setelah Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka? Kata Nikita, saya sudah tahu alurnya kemana. Saya sudah tahu kok bahwa saya akan menjadi TSK. Tapi tunggu, saya akan siap untuk melawan balik. Sekitar 3 hari lagi, merupakan tanggal 2 Mei, batas penahanan dari Nikita Mirzani. Seperti tadi ada VT yang mengatakan kalau dalam batas tersebut Nikita Mirzani belum juga dibebaskan, berarti apa? Tadi kalian sudah dengar sendiri. Dia duluan yang nyebar nadanya, betul. Batas waktu penahanan Nikita Mirzani sampai tanggal 2 Mei. Artinya tinggal 3 hari lagi nih. Nikita Mirzani akan bebas secara hukum. Ada yang mengatakan berkas perkara dari Nikita Mirzani sudah ditolak 6 kali. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Poinnya di sini, kenapa sampai ditolak berkali-kali? Artinya apa? Pihak jaksa belum klik berkas perkara yang diajukan oleh pihak penyidik. Netizen pun berasumsi karena bukti rekaman yang dipergunakan untuk menjerat Nikita Mirzani merupakan bukti rekaman yang melawan hukum. Maka pihak sebelah saat ini diduga mulai pusing setengah mati. Mulai kelimpungan, apalagi yang harus dilakukan? Mencari bukti tambahan. Mereka sudah mencoba kan, tapi gagal. Yaitu meminta bantuan kepada Doktif untuk menjadi saksi. Tapi Doktif kan tidak mau, karena Doktif itu berpihak kepada NM. Padahal kesaksian dari Doktif bisa membuat berkas perkara dari Nikita Mirzani ini menjadi P21. Dan ada kabar dari Lili 214. Dapat bocoran dari Doktif bahwa SS mendatangi Polela untuk melaporkan NM. Waduh, sebentar lagi Nikita Mirzani akan bebas tanggal 2 Mei. Sepertinya ada orang yang berusaha mencegah agar Nikita Mirzani ini tidak bebas dengan cara melaporkan NM. Kalau kita bertanya kepada para advokat, pasti advokat akan mengatakan ini aksi yang konyol. Kenapa? Untuk melaporkan seseorang kan butuh waktu beberapa minggu, bulan bagi para penyidik untuk menganalisis laporan dari pihak pelapor. Apakah kasus ini dilanjutkan atau tidak? Tapi kenapa SS diam-diam mendatangi Polela untuk melaporkan seorang Nikita Mirzani? Apakah ada ketakutan di sini kalau NM bebas nanti tanggal 2 Mei? Berbagai macam cara dilakukan gitu ya untuk mencegah Nikita Mirzani ini bebas. Ini si ular lagi nurut sama FS. Laporin NM itu mah usulan dari FS. Kasihan si R. Sampai Niki dilaporin. Nggak ada kerjaan kau. SS. Kalau kita simpulkan, atas suruhan dari FS untuk melaporkan NM. Mungkin terinspirasi dari laporan Mail atas suruhan Nikita lewat Bang Fahmi ke pihak Polela. Tapi kalau dilihat dari kasusnya, dipastikan akan ditolak. Kenapa? Karena diduga suami SS duluan yang mengancam Nikita Mirzani dan juga Dr. Oki. Berbagai macam cara dilakukan untuk mencegah waktu kebebasan dari NM. Tapi ingatlah, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri.